Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 9 Agustus 2022 kita bertemu di dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Saya akan sampaikan mengenai perbedaan orang yang mati syahid menjadi martir di masa Antikris dan orang-orang yang diangkat atau harpazo dan juga orang-orang yang diungsikan. Itu bedanya seperti apa? Kenapa ada orang-orang yang mati syahid dan kenapa ada yang diangkat dan harpazo? Kemudian ciri-ciri yang bisa kita kenali sekarang itu seperti apa orang-orang yang mati syahid menjadi martir di masa Antikris itu, dan orang-orang yang nanti bisa ditahbis di dalam kegerakan kuda putih, kemudian dimeteraikan dan akhirnya bisa harpazo. Saudara, kita akan pahami hal ini saat ini. Yang pertama harus kita ingat bahwa kitab Wahyu itu adalah kitab yang menjelaskan akhir zaman secara detail. Saudara, Injil Matius pasal 24 itu Tuhan Yesus pernah juga memberikan kisi-kisi tentang akhir zaman berupa perumpamaan. Di dalam Injil Matius pasal 24 itu Tuhan Yesus memberikan kisi-kisi akhir zaman ketika Tuhan Yesus dalam tubuh, darah, dan daging sebelum mati dan bangkit. Artinya masih ada satu keterbatasan, saudaraku. Karena pada saat itu meskipun dia Tuhan, dia belum berani berkata bahwa dia memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, bedanya dengan kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu adalah penjelasan detail tentang akhir zaman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Itu di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-1 ayat yang ke-17, 18. Di sana Tuhan menyatakan diri bahwa kitab Wahyu itu perkataannya Tuhan Yesus Kristus yang sudah memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Artinya dia sudah paham, saudaraku, tentang segala sesuatu dengan detail. Nah, kemudian kitab Wahyu yang berisi 22 pasal itu menerangkan secara detail tentang akhir zaman, di mana Tuhan sudah dalam tubuh kebangkitan mengetahui dengan sempurna rahasia langit dan bumi, rahasia surga dan neraka. Ini bedanya Injil Matius dengan kitab Wahyu. Jadi kitab Wahyu itu menjelaskan Injil Matius. Kalau Injil Matius itu Tuhan masih di dalam tubuh jasmani, tubuh darah daging. Dia belum berkata, aku adalah yang awal dan yang akhir, aku adalah pemegang kunci maut dan kerajaan maut. Tuhan belum berkata seperti itu di dalam Injil Matius. Tetapi di dalam kitab Wahyu, dalam pendahuluan kitab Wahyu, tepatnya Wahyu pasal 1, Tuhan itu berkata bahwa dia itu yang sudah mati kemudian bangkit, memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi kitab Wahyu itu perkataannya Tuhan Yesus. Saudaraku, sudah bisa baca deh kitab Wahyu pasal 1. Itu perkataan Tuhan Yesus yang menjelaskan secara detail mengenai apa-apa yang terjadi di akhir zaman. Ini yang perlu kita ketahui. Jadi kitab Wahyu yang isinya 22 pasal itu menerangkan secara detail tentang akhir zaman, di mana Tuhan sudah di dalam tubuh kebangkitan mengetahui dengan sempurna segala rahasia langit dan bumi, segala rahasia surga dan neraka. Nah, ini yang pertama. Jadi, saudaraku, kitab Wahyu itu adalah kitab yang menjelaskan secara detail tentang akhir zaman, menjelaskan apa yang ditulis dalam Injil Matius. Matius pasal 24 tentang akhir zaman. Itu Tuhan ngomong dalam tubuh darah daging. Di dalam kitab Wahyu itu perkataan Tuhan juga. Sudah baca kitab Wahyu pasal 1. Itu nanti ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, perkataan yang benar dari Allah. Dia yang Alfa dan Omega. Dia yang sudah memegang kunci maut dan kerajaan maut, mengerti segala macam rahasia. Nah, ini yang pertama. Jadi kitab Wahyu itu merupakan penjelasan detail dari hal akhir zaman. Kemudian yang kedua yang harus diketahui bahwa penyelamatan di akhir zaman ini harus jelas.
Tuhan itu menyelamatkan siapa dari bahaya apa, ini harus jelas. Sudah, kalau di zaman Nuh itu disuruh membuat bahtera karena pada saat itu Tuhan menyelamatkan umatnya, Nuh dan keluarganya itu dari bahaya banjir. Nah, ini tidak ada di dalam kitab Wahyu. Sudah, kitab Wahyu bukan menyelamatkan manusia dari bahaya banjir. Nuh itu disuruh oleh Tuhan membuat bahtera karena bahaya yang akan datang itu banjir. Kemudian, saudaraku, kalau saudara mengetahui bahwa di zaman Musa itu Tuhan menyelamatkan Israel dari perbudakan itu dengan cara mengungsi. Jadi begitu jelas. Yang kedua yang harus kita ketahui bahwa penyelamatan di akhir zaman itu harus jelas. Tuhan menyelamatkan siapa dari bahaya apa. Saudaraku, nah, bahaya di akhir zaman itu adalah antikris yang akan meraja, yang akan menguasai bumi dengan kejahatan puncak, di mana Alkitab menyatakan kekejian yang amat sangat, di mana sebelum masa antikris itu tidak pernah ada zaman yang sekejam dan sekeji itu. Hanya terjadi satu kali itu saja. Maka Tuhan mengadakan metode keselamatan di akhir zaman itu dengan 3 cara. Jadi yang kedua, saudara harus paham, di dalam kitab Wahyu itu Tuhan menyelamatkan siapa dari bahaya apa. Saudaraku, dan jawabnya itu Tuhan menyelamatkan jemaat kekasihnya, orang-orang yang disayanginya dari bahaya masa antikris. Maka cara Tuhan menyelamatkan adalah dengan 3 cara, yaitu yang pertama itu harpazo. Itu untuk orang-orang yang mencapai tataran rohani ruang Maha Kudus. Ini ditulis dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Ini orang-orang yang langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Kita kenal dengan rapture itu, saudaraku. Itu orang yang mencapai ruang Maha Kudus, tataran imannya. Kemudian yang kedua, cara atau metode yang dilakukan oleh Tuhan untuk menyelamatkan umatnya dari bahaya antikris itu adalah dengan cara peugo atau mengungsi, lari, hilang, lenyap. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6, kemudian ayat yang ke-14. Di sana dituliskan jelas bahwa wanita itu lari ke satu tempat yang disediakan oleh Allah selama 1260 hari lamanya. Itu yang kedua, untuk orang-orang yang mencapai tataran rohani ruang kudus. Kemudian yang ketiga, nah ini cara yang paling berat, saudaraku, ini dengan mati sebagai martir atau mati syahid, saudaraku. Mereka adalah orang-orang yang rohaninya kanak-kanak. Saudara, nah kenapa sampai ada orang yang kanak-kanak rohani tidak bisa harpazo, tidak bisa langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya? Kenapa tidak bisa diungsikan ke satu tempat dengan cara Tuhan yang dahsyat? Caranya itu bahasa Alkitabnya disebut peugo, saudaraku, atau lari, hilang, lenyap. Itu nanti caranya juga dahsyat, saudaraku. Dan yang ketiga, ini adalah yang kanak-kanak rohani itu harus mati syahid atau menjadi martir. Nah, kenapa sampai ada kanak-kanak rohani? Nah, itu karena orang-orang yang mati sebagai martir, harus mati sebagai martir itu, mereka tidak terukur rohaninya. Kita akan membaca Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya,
karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Amin. Saudaraku, jadi ini adalah orang-orang yang harus mati syahid ketika menghadapi masa antikris. Tuhan menyelamatkan umatnya dengan cara apa tadi saudaraku yang harus saudara ingat? Pertama, dengan cara harpazo, langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya, itu ruang maha kudusnya dari bait suci Allah, atau dari orang-orang Kristen di akhir zaman. Kemudian saudaraku, yang kedua itu diungsikan, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6, ke satu tempat yang disediakan oleh Allah selama 1260 hari. Wahyu pasal 12 ayat 6 ayat 14. Kemudian yang ketiga adalah mereka yang diizinkan tertinggal, mereka yang diizinkan diperangi oleh naga. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17, juga Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2 ini. Saudaraku, mereka kanak-kanak rohani. Bukan berarti kanak-kanak rohani itu anak-anak kecil, itu tidak, saudaraku. Justru anak-anak kecil yang belum akil balik itu nanti mereka akan mengikuti iman dari orang tuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi sifat yang menandai orang-orang yang tidak bisa harpazo, tidak bisa diungsikan, sifat yang menandai orang-orang yang akan mati syahid ketika masa antikris itu terjadi. Saudaraku, mereka itu adalah orang-orang yang, saudaraku, percaya Tuhan Yesus juga, saudaraku, tetapi ada satu perbedaan yang menyolok antara orang-orang ini, orang-orang yang mati syahid ini, dengan orang-orang yang bisa harpazo, yaitu mengenai keterikatan mereka dengan dunia dan harta. Jadi ini sifat yang menandai sifat khas dari orang-orang yang nanti akan mati syahid. Itu mereka terikat dengan dunia dan harta. Ini berbeda nanti dengan orang-orang yang bisa harpazo dan diungsikan. Mereka tidak terikat dengan dunia dan harta. Nah, saudaraku, kita akan membaca ini kumpulan dari orang-orang yang mati syahid. Saudaraku, yang terpaksa tidak bisa harpazo, terpaksa tidak bisa diungsikan, karena mereka begitu terikat dengan dunia dan harta. Mereka takut akan Tuhan, mereka percaya akan Tuhan, mereka disebut orang-orang kudus, tetapi mereka terikat dengan harta dan dunia. Kita akan baca Wahyu pasal 7 ayat yang ke-9 sampai yang ke-17. Ini kumpulan orang-orang yang mati syahid, terpaksa ketinggal. Sudah terpaksa tertinggal, tidak bisa harpazo, nggak bisa diungsikan, nggak bisa, karena mereka memiliki kecintaan dan keterikatan dengan dunia dan hawa nafsu. Wahyu pasal 7 ayat 9 dan seterusnya dibacakan. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Amin. Sampai di sini. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak, tak terhitung banyaknya, dari segala bangsa, suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem. Tak terhitung banyaknya. Orang-orang yang nggak bisa harpazo tadi, orang-orang yang nggak bisa diungsikan tadi, itu orang Kristen. Orang yang takut akan Tuhan, disebut juga orang kudus, tetapi tertinggal. Sudah, karena mereka terikat dengan dunia dan harta. Ayat 10. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Terus ayat 11. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu, mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Amin. Sampai di sini dulu. Saudaraku, mereka ditandai dengan satu nyanyian, saudaraku. Mereka menyanyikan, mereka satu bersuara, keselamatan bagi
Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu, mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah juga, menyembah Tuhan juga. Saudaraku, tetapi ada satu yang dikorup dari sifat yang membuat dia itu diangkat, tidak bisa diangkat, saudaraku. Kalau sifat ini tidak dikorup, saudaraku, dia akan harpazo. Tapi sifat satu ini dikorup, saudaraku, hilang. Kita akan baca sifat apa itu, saudaraku. Wahyu pasal 7 ayat 12. Sambil berkata, amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jadi ada satu hal yang dikorup oleh jemaat-jemaat ini, saudaraku, yaitu di sini puji-pujian tetap diberikan kepada anak domba, kemuliaan tetap bagi anak domba, dan hikmat tetap bagi anak domba, dan syukur. Saudaraku, ini bedanya, saudaraku, bedanya dengan Wahyu pasal yang kelima ayat yang ke-12. Dan hormat diberikan juga kepada Tuhan. Ini orang-orang kudus, tetapi mati syahid. Dan kekuasaan diberikan, kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Ini juga 7 perkara, tapi beda. Bedanya apa, saudaraku? Dari hal kekayaan, orang-orang ini bisa memuji-muji Tuhan, bisa memuliakan Tuhan, bisa memberikan hikmatnya bagi Tuhan, bisa mengucap syukur. Nah, saudaraku, kalau Wahyu pasal 5 ayat 12, coba dibacakan Wahyu pasal 5 ayat 12. Ini beda. Ini orang-orang yang ditahbis, masuk ke gerakan kuda putih, dimeteraikan oleh Roh Kudus, kemudian nanti bisa harpazo atau minimal diungsikan. Mereka punya sifat dan karakter yang tidak korup dengan satu hal. Kita akan baca. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa. Iya, kuasa dan kekayaan, terus, dan hikmat, terus, dan kekuatan, terus, dan hormat, terus, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Saudaraku, jadi di sini ada 7 perkara. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa. Tadi orang-orang yang mati syahid tadi juga memberikan kuasa, layak menerima kuasa. Kemudian, nah ini yang nomor 2 ini dikorup. Dan kekayaan. Nah, orang-orang yang mati syahid tadi kekayaannya diubah menjadi ucapan syukur, saudaraku. Nah, mereka itu misalnya bersyukur, kita bersyukur, tapi tidak bisa memberikan persembahan ucapan syukur. Dalihnya ya macam-macam. Kita kan sudah bait suci Allah, kita memberikan tubuh kita, kita mempersembahkan tubuh kita. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Saudara, dobos itu kalau orang mengucapkan itu tapi mempersembahkan yang lahiriah saja nggak bisa. Mempersembahkan harta saja nggak bisa. Dia ngomong, Bapa, ku persembahkan tubuh. Mengubahnya menjadi ucapan syukur saja, tetapi tidak ada manifestasi dari ucapan syukur itu menjadi apa. Kalau di dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat 12, orang-orang yang harpazo itu mengubah ucapan syukurnya itu menjadi bentuk. Bentuknya memberikan apa? Persembahan kekayaan kepada pekerjaan Tuhan. Nah, orang-orang yang tidak bisa diangkat dan mati syahid di zaman antikris, terpaksa tidak bisa diangkat, terpaksa tidak bisa diungsikan, itu mengubah, saudaraku, satu ini, saudaraku, korup satu hal. Kekayaan ini tidak diberikan kepada Allah, bisanya mengucap syukur. Yuk kita akan baca lagi Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Sambil berkata, amin. Amin. Puji-pujian dan kemuliaan ini tadi ada di Wahyu pasal 12 5 ayat 12 tadi. Kemudian dan hikmat. Nah, ini ada juga. Terus syukur. Nah, ini enggak ada di Wahyu pasal yang ke 5 ayat 12. Syukur ini enggak ada. Tetapi karena
orang-orang yang ditahbis dalam kegerakan Buddha Putih itu, saudaraku, dia sudah memanifestasikan syukurnya itu dalam tindakan. Tindakannya apa? Memberikan harta kekayaannya itu bagi hormat kemuliaan anak domba. Nah, tetapi saudaraku, orang-orang yang mati syahid ini nggak bisa, saudaraku, memanifestasikan ucapan syukurnya itu nggak bisa. Bisanya ya mengucapkan syukur dengan mulut. Tapi ini pun sudah benar ya, saudaraku, sudah benar, tapi nanti nggak bisa harpaso kalau gitu terus. Saudaraku, pasti itu, saudaraku, nggak akan bisa diungsikan juga. Yuk dibaca lanjut. Dan hormat, iya, dan kekuasaan, iya, dan kekuatan, iya, bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Iya, jadi saudaraku, ini nyata sekali perbedaan orang-orang yang nanti bisa harpaso. Yang bisa harpaso itu orang-orang yang bisa memanifestasikan ucapan syukurnya itu dalam perbuatan. Sementara orang yang terpaksa tertinggal itu bisa memberikan 7 perkara juga, tetapi kekayaan nggak bisa memanifestasikan ucapan syukurnya itu di dalam perbuatan, hanya ucapan. Ya, kalau ngomong cinta itu semua orang bisa, tetapi mewujudkan cinta di dalam bentuk realitas yang nyata itu tidak semua orang bisa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi ini perbedaan hakiki, sifat yang menandai orang yang nanti itu terpaksa mati syahid dan tertinggal. Dia dinyatakan sebagai kanak-kanak rohani. Dia bisa juga mempersembahkan 7 perkara, tetapi dikorup 1, kekayaan nggak bisa, diganti dengan ucapan syukur. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat 13 dibacakan dari Wahyu pasal 7. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Iya, siapakah mereka itu? Orang yang tadi dari berbagai bangsa, suku, tak terhitung jumlahnya tadi. Ayat selanjutnya. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Ya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, terus dan telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Amin. Jadi mereka adalah orang-orang yang mati syahid, terpaksa tidak bisa harpaso, terpaksa tidak bisa diungsikan. Mereka masuk dalam kesusahan besar dan mereka mampu mempertahankan nama Yesus meskipun harus mempertaruhkan nyawanya, membilas jubah mereka di dalam darah anak domba. Ini karena mereka, saudaraku, tidak bisa harpaso dan tidak bisa diungsikan. Mereka korup 1 perkara saja, saudaraku, tidak bisa memanifestasikan ucapan syukurnya itu dalam perbuatan. Ini tanda orang yang terikat kepada harta. Bisa bersyukur, saudaraku. Orang yang nggak pernah persembahan itu bisa bersyukur, saudaraku, tapi nggak pernah bisa melakukan, saudaraku, apa yang dilakukan di Wahyu pasal 5 ayat 12. Ayat yang ke-15 sekarang dibaca. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Ayat 16. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Ayat 17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntut mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari air mata mereka. Amin. Saudaraku, jadi ini pun digembalakan oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, jadi orang-orang yang bisa bertahan, orang-orang yang saudaraku terpaksa masuk di zaman antikris. Saudaraku, sebabnya apa? Karena mereka tidak bisa mewujudkan, memanifestasikan ucapan syukurnya itu dalam perbuatan. Akibatnya karena satu hal saja, saudaraku, kok bisa, saudaraku, ini ya, saudaraku. Tapi firman Tuhan menyatakan seperti itu. Jadi orang-orang yang tidak bisa memanifestasikan ucapan syukurnya itu dalam perbuatan, saudaraku, ini orang-orang, ciri orang-orang yang tidak bisa harpaso. Oh, aku sudah persembahan tubuhku sebagai persembahan yang kudus, pakai ayat, ya saudaraku. Ya memang begitu, saudaraku.
Jemaat ngeles pakai ayat itu biasa, hamba Tuhan ngeles juga pakai ayat, saudaraku. Gitu, pendeta ngeles pakai ayat juga banyak, saudaraku. Jadi, saudaraku, kita harus betul-betul seimbang di dalam firman dan Roh Kudus, sehingga betul-betul dituntun oleh Tuhan itu dalam, saudaraku, kebenarannya yang luar biasa. Kita masuk menjadi orang-orang yang harpaso. Saudaraku, ini sangat berbeda ya, saudaraku, dengan mereka yang ditahbis dalam kegerakan kuda putih, kemudian dimeteraikan. Mereka tidak terikat dengan kekayaan. Mereka bisa memanifestasikan ucapan syukur mereka itu di dalam perbuatan. Kita akan baca Wahyu pasal 5 ayat 7 sampai 14. Ini orang yang ditahbis dalam kegerakan kuda putih, makanya kemuliaannya dahsyat, bisa diangkat langsung, nanti dibawa kepada Allah dan ke tahtanya, bisa diungsikan minimal, saudaraku. Wahyu pasal 5 ayat yang ke-7. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Amin. Saudaraku, jadi saya ingatkan lagi, anak domba ini siapa, saudaraku, yang bisa membuka gulungan kitab? Itu singa dari suku Yehuda, bukan manusia lain. Singa dari suku Yehuda. Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai 5, saudara baca. Jadi kalau ada orang yang mengaku bisa membuka gulungan kitab, saudaraku, itu dusta. Yang bisa melakukan hanya singa dari suku Yehuda. Tunas Daud telah menang dan dia bisa membuka gulungan kitab. Saudaraku, ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Iya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Amin. Jadi yang dibentuk oleh Tuhan itu sekali lagi imamat rajani, bukan kekaisaran, bukan hierarki kekaisaran, tetapi imamat rajani, di mana sifat imamat rajani ini adalah saling melayani. Saudaraku, saling melayani sifat imamat rajani ini. Saudaraku, kita akan lanjut ayat 11. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Ayat 12, perhatikan, ini orang yang ditahbis dalam kegerakan kuda putih, ini orang yang bisa harpaso, ini orang yang diungsikan. Ini sifatnya seperti ini. Ayat 12. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, Iya, kuasa dan kekayaan, dan hikmat, terus, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan dan puji-pujian. Nah, saudaraku, kalau di Wahyu pasal yang ke-7 tadi, saudaraku, Wahyu pasal yang ke-7 ayat 12 tadi, itu kekayaan di sini ini diganti dengan ucapan syukur, saudaraku. Nah, ini banyak toh orang, saudaraku, orang percaya Yesus, takut akan Tuhan juga, saudaraku, tetapi ketika harus mempersembahkan kekayaan itu nggak bisa. Mereka mengubahnya menjadi ucapan syukur. Ya, itu sudah benar juga, saudaraku, benar juga. Tapi ya nanti kalau masa antikris terjadi, ketika hari penyelamatan itu tiba, ya siap-siap saja, tidak akan bisa harpaso, tidak akan bisa ikut diungsikan, karena tidak bisa memanifestasikan ucapan syukurnya itu dalam bentuk nyata. Ini bedanya, saudaraku. Ayat 13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba, adalah puji-pujian, dan hormat, dan kemuliaan, dan kuasa, sampai selama-lamanya. Ayat 14. Dan keempat makhluk itu berkata, amin, dan tua-tua itu tersungkur dan menyembah. Amin. Saudaraku, saya ini sedikit teringat di dalam kitab suci itu setiap kali
orang-orang kudus, surga, suasana surga, malaikat-malaikat bernyanyi selalu diakhiri dengan amin. Itu karena perkataan benar ya saudaraku. Saya mengingatkan saudara itu jangan mudah-mudah mengaminkan segala sesuatu. Kalau sesuatu yang salah itu jangan saudara aminkan, saudara ikut berdosa. Kalau ada misalkan postingan mentang-mentang misalkan ada gambar salib padahal isinya menentang salib, saudaraku, sudah diaminkan dulu, saudaraku. Jadi saudara itu kalau ngaminkan sesuatu itu dibaca, disimak, didengar dulu. Kalau sesuatu yang keliru saudara aminkan, itu saudara ikut berdosa. Tetapi kalau saudara itu mengaminkan sesuatu yang benar, saudara ikut diberkati. Saudara, kiranya saudara menjadi paham tentang karakter makhluk-makhluk surgawi. Jadi setiap kali ada ucapan-ucapan kudus dari makhluk-makhluk surgawi itu, saudaraku, malaikat, saudaraku, dan orang-orang yang di dalam bait suci, suasana surga itu mengatakan amin, itu karena dia melihat kebenaran. Kalau saudara itu melihat misalkan satu hal, satu ajaran yang nggak benar, saudara belum lihat sudah bilang amin, saudara mengaminkan sesuatu yang keliru. Awas saudaraku, saudara ikut menanggung kekeliruan. Artinya ibaratnya gitu, saudara ikut tumpang tangan terhadap sesuatu yang salah. Jadi perhatikan dulu. Kalau ada saudara mendengar khotbah itu perhatikan dulu baik-baik. Kalau benar, amin, saudara ikut diberkati karena saudara mengaminkan sesuatu yang benar. Tetapi kalau tidak benar, saudara bilang amin, saudara setuju dengan sesuatu yang tidak benar, itu tidak baik. Saudara, ini saya sekedar mengingatkan kenapa di dalam kitab Wahyu itu berulang-ulang dikatakan amin. Ya, amin, saudara, karena benar semua ini di dalam kitab Wahyu ini. Dan sekali lagi kitab Wahyu itu menerangkan secara detail tentang kedatangan Tuhan yang dahulu diterangkan oleh Tuhan di dalam Injil Matius pasal 24. Khotbah tentang akhir zaman itu kurang detail, itu perumpamaan-perumpamaan. Itu disampaikan Tuhan di dalam tubuh jasmani. Dia punya tubuh darah daging. Dia belum ngomong aku yang memegang kunci maut dan kunci kerajaan maut. Tuhan belum ngomong seperti itu. Nah, kitab Wahyu ini kitab yang ditulis, saudaraku, ini merupakan perkataan dari Tuhan Yesus Kristus. Dia yang sudah memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dia yang sudah hidup, mati, bangkit, dan hidup selama-lamanya. Jadi kitab Wahyu itu menerangkan detail kronologis dari kejadian di akhir zaman. Jadi kita jangan flashback lagi kepada sesuatu yang masih perumpamaan. Nanti saudara menjadi bingung lagi. Saudara sudah paham kitab Wahyu, flashback lagi ke kitab Daniel. Ya, kitab Daniel itu fondasi. Kita menjadi tahu rahasia kitab Wahyu juga karena kitab Daniel, karena Injil Matius, saudaraku. Tetapi saudaraku, detail kronologis akhir zaman itu ditulis oleh Tuhan melalui Rasul Yohanes di dalam kitab Wahyu. Itu perkataan Tuhan Yesus sendiri loh, saudaraku. Saudara bisa baca Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ini perkataan Tuhan sendiri. Bahkan Tuhan yang sudah bangkit dari alam maut, bukan Tuhan dalam tubuh darah daging yang masih terbatas. Tuhan yang sudah menyatakan diri, aku yang memegang segala kunci maut dan kunci kerajaan maut. Kalau di Injil Matius, sekalipun dia Tuhan, dia belum ngomong seperti itu. Tetapi dalam kitab Wahyu sudah. Makanya Wahyu ini detail sekali. Saudaraku, kiranya Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, pemimpin kegerakan kitab Wahyu, memberkati saudara. Haleluya. Amin.